Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, kelas A11 PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil pada mata kuliah micro teaching. Yang pertama yakni diskusi kelompok kecil, yaitu interaksi tatap muka yang memiliki tujuan untuk membagi informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Artinya dari kelompok ini memiliki tujuan yang dimana tujuannya untuk membagi informasi, kemudian memecahkan masalah dan membuat satu keputusan. Jadi di 3 poin ini menjadi kata kunci daripada diskusi kelompok kecil itu sendiri. Kemudian karakteristik diskusi kelompok kecil. Yang pertama ini sekelompok individu. Artinya diskusi itu tidak bisa dilakukan dengan individu pribadi atau satu orang saja, namun harus memiliki anggota minimal lebih dari 2. Kemudian interaksi tatap muka. Jadi di sini di dalam kelompok pasti ada tatap muka yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Kemudian diskusi itu juga harus memiliki tujuan. Artinya bagaimana tujuan itu bisa memecahkan permasalahan yang sedang didiskusikan. Kemudian adanya kerjasama. Jadi setiap peserta atau individu yang berdiskusi tentu dalam hal ini akan bekerja sama untuk memecahkan satu masalah. Dan yang terpenting adalah mematuhi aturan. Artinya di dalam kelompok diskusi ada aturan-aturan yang harus diterapkan atau dipatuhi oleh individu atau kelompok diskusi. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil. Yang pertama, diskusi dalam suasana terbuka. Artinya bahwa setiap individu yang berdiskusi dalam kelompok di sini artinya tidak ada tekanan, di mana mereka akan mengeluarkan pendapat antara satu sama yang lainnya, tidak didasarkan atas satu paksaan, melainkan atas dasar inisiatif mereka sendiri. Kemudian perencanaan yang baik yang terdiri dari pemilihan topik, yakni minat, kemampuan siswa dan bermakna. Artinya bahwa seorang pendidik akan memberikan satu tema kepada peserta diskusi sesuai dengan bakat minat mereka. Bagaimana caranya menarik minat mereka untuk lebih antusias dalam berdiskusi. Kemudian mengukur juga sejauh mana kemampuan siswa. Jadi di sini topiknya menentukan bagaimana kemampuan siswa bisa mencerna daripada permasalahan atau topik yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga yakni bermakna. Artinya bahwa dari diskusi itu bisa menarik satu minat siswa bahwa berdiskusi itu mendatangkan hasil atau memberikan satu manfaat yang sangat baik bagi mereka. Kemudian penetapan jumlah kelompok. Nah, ini juga penting. Artinya bahwa jika 20 peserta dalam satu ruangan, maka pendidik atau guru bisa membagi dalam jumlah 5 atau 4 peserta kelompok. Kemudian pengaturan tempat duduk. Artinya pengaturan tempat duduk ini
membagi kelompok antara satu kelompok diskusi dengan kelompok diskusi yang lain ada jarak, sehingga memudahkan guru untuk mengontrol peserta diskusi, baik kepada peserta diskusi si kelompok A, B, C, dan D dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, komponen membimbing diskusi kelompok kecil. Di sini yang pertama memusatkan perhatian, artinya bahwa bagaimana seorang guru atau peserta didik memusatkan perhatiannya kepada semua peserta diskusi. Tidak hanya pada satu peserta diskusi, namun juga kepada semua kelompok peserta diskusi itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memperjelas masalah. Artinya dalam topik yang diberikan oleh peserta didik harus disertai dengan penjelasan daripada apa sih tujuan yang harus dicapai atau masalah-masalah yang terdapat dalam topik tersebut. Kemudian yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Seorang guru atau peserta didik atau pendidik di sini bisa menganalisis pandangan siswa. Apakah pandangannya bisa dikategorikan sebagai pandangan yang layak untuk diacungi jempol atau butuh butuh review ulang daripada pandangan tersebut. Bukan hanya memberikan satu komentar yang tidak baik, namun artinya bahwa seorang peserta didik bisa mengatakan masih kurang tepat. Nah, kemudian yang selanjutnya yakni meningkatkan kontribusi siswa. Bagaimana caranya dari diskusi tersebut kontribusi siswa terkait permasalahan yang didiskusikan dapat menumbuhkan minat daripada peserta didik itu sendiri. Kemudian menyebarkan partisipasi siswa. Menyebarkan partisipasi siswa di sini adalah memberikan suatu keluangan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berasumsi atau untuk menyatakan suatu pendapatnya terkait masalah satu permasalahan, sehingga di sini partisipasi siswa dapat merata antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir yakni menutup diskusi. Kemudian yang selanjutnya yakni memusatkan perhatian. Yang pertama, menentukan tujuan awal diskusi, topik atau masalah. Hal ini menjadi satu pokok penting bahwa dalam setiap diskusi harus ada tujuan awalnya, kemudian topiknya atau masalahnya. Jadi suatu diskusi tidak akan jalan dengan sesuai dengan harapan jika tidak mempunyai tujuan, topik atau masalah. Kemudian menandai dengan cermat pendapat yang tidak relevan atau menyimpang dari diskusi. Di sini seorang pendidik dapat menandai seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa bagaimana caranya jika seorang peserta didik mempunyai pendapat yang kurang baik. Artinya di sini bagaimana caranya supaya minat atau bagaimana caranya supaya minat siswa atau peserta didik itu tidak berkurang dengan kata-kata yang dikomentari oleh pendidik. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa masih kurang bagus atau masih kurang tepat, atau kata-kata yang lebih halus, sehingga sehingga minat daripada
peserta didik untuk berdiskusi itu tidak hilang. Kemudian merangkum hasil pembicaraan sebelum ke tahap pembicaraan berikutnya. Nah, ini juga penting dalam satu permasalahan atau dalam satu tema. Seorang guru harus bisa merangkum hasil pembicaraan dari semua hasil diskusi peserta didik sebelum ke tahap pembicaraan berikutnya. Kemudian yang selanjutnya memperjelas masalah. Sini bagaimana menguraikan pendapat sehingga menjadi jelas. Artinya bahwa seorang guru dituntut untuk bagaimana menguraikan suatu pendapat sehingga peserta didik bisa memahami dengan baik dan benar daripada topik yang diberikan oleh seorang guru. Kemudian memberikan contoh yang sesuai sehingga menjadi jelas. Nah, ini juga sama. Artinya bahwa sebelum melakukan diskusi, seorang pendidik perlu menguraikan pendapat sehingga peserta didik yang berdiskusi dapat memahami dengan jelas. Kemudian juga memberikan contoh yang sesuai sehingga peserta didik yang berdiskusi dapat memahaminya dengan baik. Artinya sebelum melakukan diskusi ada opini-opini yang dapat merangsang peserta diskusi untuk antusias dalam berdiskusi. Kemudian menganalisis pandangan siswa. Di sini memperhatikan alasan yang mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Seorang guru harus cerdas atau cerdik dalam menganalisis alasan-alasan dasar yang menjadi kuat atau tidaknya daripada keputusan peserta didik. Kemudian memperjelas hal-hal yang disepakati dan tidak. Kemudian meningkatkan kontribusi siswa. Yang pertama, mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang siswa untuk berpikir. Nah, jadi salah satu cara adalah memberikan satu umpan balik terhadap materi atau tema yang diberikan oleh seorang guru kepada peserta diskusi. Kemudian memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir. Nah, jadi ketika seorang peserta didik menanyakan satu permasalahan, tentu seorang guru itu harus memberikan waktu kepada peserta didik untuk berpikir sejenak tentang jawabannya atau tentang opini terkait masalah permasalahan yang diajukan oleh seorang guru. Kemudian menyimak pendapat siswa dengan penuh perhatian dan simpatik. Artinya di sini bahwa seorang guru tidak boleh merasa paling benar atau mengatakan suatu pendapat siswa tidak tepat. Harus ada rasa simpatik dalam hal ini. Bagaimana caranya supaya peserta didik dapat merasakan kehangatan dan tidak merasa tertekan ketika akan berpendapat. Kemudian menyebarkan partisipasi siswa. Di sini tujuannya siswa memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi. Maksudnya di sini ialah menghindari monopoli. Seorang guru harus memberikan satu keluasan waktu luang yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk menumbuhkan partisipasi peserta didik dalam berdiskusi atau memecahkan satu permasalahan. Kemudian mendorong siswa yang tidak mau berpartisipasi. Artinya melalui keluangan yang diberikan oleh seorang guru diharapkan siswa yang kurang aktif atau tidak berpartisipasi menjadi termotivasi. Kemudian mencegah siswa yang suka monopoli. Nah, di sini artinya bahwa jika dalam peserta didik jika dalam sekelompok peserta didik yang berdiskusi
terjadi hal-hal yang seperti adanya peserta didik yang memonopoli pendapat, maka seorang guru harus bisa mencegah hal tersebut. Kemudian mendorong siswa untuk mengomentari pendapat siswa lain. Nah, di sini bagaimana caranya guru memberikan satu umpan balik terhadap pendapat siswa yang lain untuk dikomentari. Kemudian yang terakhir yakni menutup diskusi. Yang pertama, merangkum hasil diskusi bersama peserta didik. Nah, di sini setelah diskusi dilakukan, maka di akhirnya seorang guru atau pendidik dituntut untuk merangkum hasil diskusi supaya semua permasalahan yang didiskusikan dapat menjadi jelas, ataupun ada pendapat-pendapat atau opini-opini yang miring yang ditanggapi oleh peserta didik supaya menjadi lurus. Kemudian meminta siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi. Nah, di sini juga penting dalam artian bahwa bisa jadi dalam bentuknya hasil diskusinya dikumpulkan dalam bentuk kelompok, dituliskan nama kelompoknya dan lain sebagainya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.